warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diah Vialita Dewi dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada video ini saya akan memaparkan budaya positif yang saya ambil, kemudian diseminasi dengan teman-teman tentang modul 1, dan yang terakhir adalah pemaparan aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
terhormat pada kepala sekolah SMA Negeri Gianyar, yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri Gianyar. Alhamdulillah juga tadi bersyukur kepada Allah SWT, yang mana yang dapat pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam agenda diseminasi aksi nyata modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah kita berterima dari SMK Negeri Gianyar ini berkumpul dari satu kelas, yaitu kelas 86. Laluan salam serta berjuang pada kepentingan Nabi besar Nabi Muhammad kepada beliau dan mengikuti kemenangan. Untuk mempersiapkan waktu akhir hari ini, yang pertama yaitu sambutan dan kata beberapa kata dari Bapak Kepala Gianyar. Yang kedua yaitu ada diseminasi yaitu sosialisasi atau pembahasan apa yang sudah kami laksanakan, apa yang sudah kami lakukan, dan yang nantinya ini adalah sebagai tujuan bersama, bukan hanya kami berlima sebagai TGB ya. Jadi semua misalnya budaya positif, tujuan profil pelajar Pancasila ini seluruh guru ya. Apalagi apabila kita nanti di tahun ajaran baru kita melaksanakan kurikulum prototipe atau prototype, itu nanti materinya materi profil pelajar Pancasila semua. Jadi ada mapel baru IPA sama IPS itu full di profil pelajar Pancasila ya. Jadi alhamdulillah kita semua bisa saling membagi ya, membagi apa sih profil pelajar Pancasila itu, apa filosofi Ki Hajar Dewantara, apa visi-visi guru penggerak, apa peran dan nilai guru penggerak sampai budaya positif. Ya, yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri Gianyar kepada Bapak Muhammad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak SMK Negeri Gianyar, Pak Bapak Dwi Karyono, Bapak Hendro Eko Antoto, Ibu Fialita Dewi, Bapak Indrai dan ini, dan nanti Bapak Ibu yang dulu yang tadi banyak. Ini juga banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nasihat, nikmat kesempatan pada kita sehingga pada hari ini bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan destinasi aksi nyata modul 1 guru SMK Negeri Gianyar. Selamat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada jalan kita Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan memampukan kita untuk mengikuti keteladanan yang sudah disepakati. Bapak Ibu yang saya hormati, teman kita 5 guru penggerak tahap ini sudah beberapa waktu mengikuti kegiatan dan luar biasa padat. Dan sampai jam 5 ada
guru penggerak ini adalah sebenarnya membreakdown dari apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, dengan falsafahnya ing sosum turodo ing madya manungsa kuskuri handayani. Guru dengan filosofi sederhana di buku dan video, bukan lugu yang dulu. Ing sosum turodo kalau di depan harus bisa menjadi panutan, dan dulu memang ada di depan, memulai mengajar juga di depan, tidak memulai mengajar di belakang siswa, tapi di depan siswa, mengamati, menganalisa, menyimpulkan, kemudian menyampaikan hasil dari apa yang dilakukan oleh siswa pada siswa untuk kemudian dijadikan catatan kegiatan yang akan datang lebih baik dan ilmunya lebih barokah. Dengan sosok keluarga di depan memberi contoh, ing madya manungsa di tengah-tengah harus bisa memberikan motivasi, mendorong, menggerakkan, membuat siswa lebih bersemangat lagi, karena kita tahu bersama bahwa anak-anak kita ini dari background latar belakang orang tua yang sangat berbeda, sehingga perlu contoh dan perlu motivasi. Jangan dibiarkan saja hanya kita menyampaikan pembelajaran bla 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 bla, tetapi kemudian tidak ada contoh, tidak ada motivasi. Kemudian yang terakhir, tutkuri handayani. Saya ingat filosofi yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Bapak yang rumahnya saya kota. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru, itu kita ini ibaratnya seperti usia doka. Usia doka, filosofi usia doka. Selama udahnya berjalan di atas kebenaran, kita tidak akan pernah menggunakan campur kita, tidak akan pernah menggunakan teriak kita, tetapi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila dalam perjalanan kuda ini, jadi anak ini kalau tidak diarahkan akan diarahkan seperti kuda. Kalau kuda itu misalnya harus belok ke kiri, maka kita tarik pelanannya untuk belok ke kiri. Kalau mau harus ke kanan, kita tarik ke kanan. Kalau terlalu cepat, kita tarik supaya tidak terlalu cepat. Kalau itu kecepatannya lebih baik. Kalau terlalu pelan baru kita canggung, kita motivasi lagi. Jadi dari itu ada semacam sementara dua filosofi yang kita ambil dari Ki Hajar Dewantoro. Ingat sesuatu yang dalam membimbing, mengarahkan, mendidik anak, kita berfilosofi seperti usia kuda. Kalau waktunya belok, ya kita tarik.
supaya belok. Kalau hanya belok ke kiri ke kiri, belok ke kanan, kemudian kalau sudah lurus ya kita tinggal mengamati saja, menikmati. Kalau terlalu cepat ya kita rem, kalau kurang cepat ya kita berjalan supaya jalannya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu juga disiapkan di bawah itu. Ini nanti akan ada hal yang perlu disampaikan kepada pimpinan dari teman-teman bahwa apa yang diperoleh selama ini akan diimbaskan kepada panjenengan. Diimbaskan itu ya karena imbas itu pasti ada kena efeknya, kena siram airnya, kena siram ilmunya ya. Jadi kalau ini sebenarnya mengimbas itu tidak hanya pada individu tetapi juga bisa mengimbas pada lembaga. Kita tahu bersama bahwa ada yang mengatakan bahwa anak kita ini tergantung daripada diri kita, murid kita tergantung dari guru yang ada. Ya, kalau gurunya rajin, insya Allah anaknya tidak akan rajin. Kalau gurunya disiplin, siswa kita tidak akan disiplin. Karena apa? Sekali lagi bahwa anak kita butuh keteladanan. Orang tua menanam, guru menyiram, ya, supaya hasilnya akan bagus. Kita tidak bisa menyiram kalau tidak ada tanaman. Ya. Jadi yang menanam pertama memang adalah orang tua. Membentuk karakter anak itu adalah orang tua. Dan itu adalah sistem berkesinambungan dan harus diperjuangkan. Menanam orang tua, kewajiban orang tua memberikan, menanam kepada anaknya tentang hal-hal yang positif. Di sekolah guru yang menyiram, memupuk, ya, merawat supaya tanaman itu menjadi lebih subur lagi. Tetapi sekarang bahwa yang menetapkan, yang menentukan itu adalah Allah, Tuhan kita. Dan tadi masuk ke kelasnya Pak Ari, karena Pak Ari kita masuk ke kelasnya masuk. Ya balik. Ya karena Pak Ari itu menyiapkan ini. Sehingga saya bilang, kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, paling tidak kita masih bersyukur sudah berikhtiar. Ya. Monggo kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh 5 teman kita dari hasil mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ada 4 item, modul 1.1, modul 1.2, 1.3, 1.4. Nanti siapa yang akan menyampaikan kegiatan sama, dan mudah-mudahan hasilnya dapat kita rasakan dan membawa obat yang signifikan terhadap lembaga SMK di 1 Budaya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke modul 1.2 tentang nilai dan peran guru bergerak yang akan disampaikan oleh Bu Dia Fialita Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk berdiri. Di sini saya kebagian modul 1.2 dengan judul nilai dan peran guru bergerak. Kasih sedikit ada fotonya. Baik, di sini yang pertama saya sampaikan apa nilai dan peran guru penggerak. Ini sebenarnya bukan hanya untuk guru penggerak, tapi untuk semua guru. Kenapa ini judulnya adalah guru penggerak? Karena ini modul untuk kami guru penggerak yang harus disampaikan kepada teman-teman di sini. Nilai dan peran guru penggerak adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar hingga peserta didik menjelma menjadi pelajar berkarakter Pancasila. Karena tadi di filosofinya Jatinegara belum disebutkan pelajar Pancasila, saya bahas sedikit. Pelajar Pancasila di sini adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dari ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Jadi nanti kita akan membentuk murid kita dengan 6 karakter yang telah saya sebutkan, yaitu karakter pelajar Pancasila di sini. Ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa kita itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Jadi siswa kita nanti harus beriman dan berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Kenapa posisinya di nomor 1? Karena ini adalah yang paling penting, karakter dan akhlak. Yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini nilai yang sudah dipaparkan kepada kami. Nilai yang harus kita miliki itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah mandiri. Kemudian yang kedua adalah reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi ada 5 nilai. Mari kita bahas satu persatu dari nilai tersebut. Next, Pak Teman. Oke, untuk mandiri, artinya itu seorang guru harus mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Jadi begini teman-teman, mandiri ini kita misalkan harus mempunyai motivasi untuk diri kita sendiri untuk lebih baik dan lebih maju. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita ingin mengembangkan kompetensi kita bisa mengikuti diklat tanpa menunggu disuruh oleh Pak Sugeng atau menunggu panggilan dari dinas. Kita bisa sekarang ini sudah banyak diklat-diklat online yang bisa menambah pengetahuan kita tentang pembelajaran atau membuat media dan lain-lain. Teman-teman bisa nanti mengikuti banyak orprov yang sudah melaksanakan diklat online ini seperti PGRI, IGI, dan diklat-diklat online yang lain. Teman-teman bisa nanti mendaftar. Kadang ada juga pernyataan, buat apa Bu, saya cuma GTC, itu yang nggak kepakai untuk naik pangkat, saya nggak butuh. Sebenarnya itu kita butuhkan untuk meningkatkan kompetensi kita di kelas. Sebenarnya kayak media, itu mempermudah kita untuk mengajar dan membuat anak itu menjadi lebih senang. Kita sebagai guru harus membuat anak merasa aman, nyaman, dan senang dengan pelajaran kita. Mungkin itu. Next, Pak Donald. Yang kedua adalah reflektif. Artinya seorang guru mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik
pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ada istilah seperti itu. Mungkin contoh dari reflektif ini saat kita melakukan pembelajaran, teman-teman, kita bahkan saya sendiri jarang sekali kadang kita merefleksi apa yang sudah kita ajarkan pada siswa kita. Apakah siswa kita senang? Apakah siswa kita itu suka saat kita berada di kelas? Itu kita jarang. Mungkin ini sebuah sebuah masukan untuk kita. Jadi reflektif di sini kita bisa lihat pelajaran, bertanya pada siswa kita mungkin gimana anak-anak pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, dan lain-lain. Atau bisa dalam bentuk angket. Next, Pak Teman. Yang ketiga adalah kolaboratif. Artinya seorang guru mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak, pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kolaboratif di sini kita harus mampu melakukan hubungan yang positif. Jadi kalau antar teman aja kita saling bertengkar, gimana kita bisa menjadi guru yang baik dengan teman, dengan kepala sekolah, kita juga harus melakukan kolaborasi. Kalau yang di luar kita juga bisa dengan wali murid ya. Kalau kita sulit menangani siswa kita, kita kolaborasi dengan wali muridnya. Ini kenapa Bu? Anaknya kok bisa seperti ini? Tanya kebiasaan di rumah dan lain-lain. Mungkin itu. Next, Pak Tuhan. Nilai yang keempat, inovatif. Artinya seorang guru mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Nah, di sini inovatif, kita harus selalu berinovasi. Seperti Pak Hendro bilang, kita harus ikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Pak Hendro yang tadi, kodrat alam di sini kita sadar bahwa siswa kita itu berbeda-beda karakter, bahkan di mana dia tinggal dari satu tempat A dengan B itu berbeda. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman dari siswa kita. Mungkin saat kita sekolah dulu kita masih menulis, mencatat dan lain-lain, tapi zaman sekarang ini sudah zaman teknologi. Di era sekarang kita harus sudah bisa mengembangkan media pembelajaran kita agar lebih menarik dan lain-lain. Nah, ini nilai yang terakhir, berpihak pada murid. Artinya seorang guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Nah, kita dalam mengambil keputusan itu pertimbangannya harus murid dan murid. Nah, jadi bukan karena kepentingan kita sendiri atau kepentingan atasan kita atau kepentingan orang luar. Harus yang kita perhatikan adalah psikis murid, kepentingan murid. Apakah murid itu sudah istilahnya sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan? Apakah pelajaran kita yang kita berikan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka? Dan apakah mereka sudah merasa aman, nyaman dan menyenangkan saat kita ajar? Itu artinya berpihak pada murid, melihat dari potensi pribadi murid. Satu hal yang saya ingat, dulu saya percaya bahwa murid adalah selembar kertas kosong, di mana kita yang akan menggambar di dalamnya. Ternyata itu salah. Jadi menurut kembali lagi ke kehadiran murid itu sebenarnya adalah kertas yang sudah tergambar. Tapi tugas kita hanya memperjelas gambar itu. Jadi murid itu sudah punya potensi, sudah punya bakat dari lahir. Jadi kita nggak bisa menyamakan murid kita harus bisa A, harus bisa matematika. Saya sendiri matematika banyak murid yang tidak cerdas di matematika, tapi mereka pintar di pelajaran lain. Mungkin bakatnya tidak di matematika. Saya tidak bisa memaksa itu. Oke, next. Tadi itu nilai dari guru ada 5. Sekarang masuk ke peran guru penggerak yang merupakan pedoman dalam bertindak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Next, Pak Rohan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran.
Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru harus menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru serta komunitas. Jadi kita sebagai seorang guru harus memulai itu. Jadi kurikulumnya harus sudah sesuai, terus proses belajar mengajarnya kita sudah harus ikuti perkembangan zaman, penilaian kita bagaimana, dan pengembangan diri kita, pengembangan kompetensi diri kita juga harus selalu ditingkatkan. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Mungkin kalau di sekolah itu kita sudah melaksanakan ya, kita sering sharing dengan teman, misalkan ada masalah di kelas, kita sharing masalah matematika, saya sharing dengan Bu Santi, dengan Bu Novita, dan lain-lain. Itu sudah masuk menggerakkan komunitas praktisi. Kalau di luar kita sepertinya sudah aktif semua dalam NGMP. NGMP itu masuk juga dengan komunitas praktisi. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Coach ini kalau tidak salah artinya pelatih. Benar namanya? Men? Coach itu pelatih ya? Ya, benar sih men. Coach itu pelatih. Kita sebagai coach harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa meningkatkan dari rekan sejawat. Yang kedua, mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk menjadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Yang ketiga, bisa memantau perkembangan dari rekan guru lain. Jadi kalau kita sebenarnya sebaiknya kalau habis seperti sekarang ini masuk ke dalam merefleksikan hasil pengalaman sendiri. Jadi ini pengalaman kami di waktu mengikuti calon guru penggerak, masih calon ya, belum guru penggerak. Kita sosialisasikan kepada teman-teman semua. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kolaborasi selalu sharing dengan teman-teman guru. Kalau di luar bisa kita sharing dengan wali murid, komite, masyarakat dan lain-lain. Next catatan yang kelima, yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah, yang berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar juga mendidik karakter murid di sekolah. Nah, jadi kita harus selalu memotivasi murid kita untuk lebih baik. Misalkan ada murid yang pemalu, kita harus memotivasinya untuk lebih berani dan lain-lain. Jadi itu mewujudkan kepemimpinan murid kita. Untuk lebih jauhnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ali. Oke, next. Untuk modul 1.2 sampai di situ. Di sini saya akan sharing sedikit tentang rencana tindakan untuk aksi nyata saya. Karena setiap calon guru penggerak nanti akan melakukan aksi nyata, pembiasaan positif. Satu pembiasaan positif yang sederhana. Jadi saya mengambil menumbuhkan budaya antri di sekolah. Latar belakang kenapa saya mengambil itu, karena kita tahu sendiri budaya antri itu sudah mulai muncul dan tidak ada dalam pendidikan formal kita. Nah, jadi kita sebagai guru harus membiasakan budaya antri adalah berpusat pada pengajaran dan bukan pada hukuman. Dengan budaya antri, anak diberikan informasi yang benar dan dibutuhkan agar mereka dapat belajar dan mempraktekkan tingkah laku yang benar. Sepertinya kalau di sekolah kita sudah mulai berjalan ya, masuk gerbang, masuk kelas, nggak ada yang rebutan sampai pintunya mau roboh, keluar kelas, terus bertanya, angkat tangan. Itu sudah sepertinya di sekolah kita. Kemudian tujuan menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan antri, sehingga ini salah satu manfaat antri. Yang pertama, pembiasaan mengontrol emosi, di mana anak harus bersabar menunggu giliran. Yang kedua, pembiasaan kejujuran, di mana anak harus sesuai dengan urutannya dan kita
Jadi kalau kebutuhan malah nggak selesai-selesai. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas, di mana anak memikirkan cara kegiatan apa yang tidak membosankan ketika saat mengantri. Yang kelima, pembiasaan memiliki rasa malu, di mana jika anak menyerobot antrian dan mengambil hak orang lain. Yang keenam, melatih atau belajar hukum sebab akibat, di mana jika anak datang terlambat, konsekuensinya mendapat barisan paling belakang. Next, Pak. Oke, tolak ukur di sini ini yang saya lihat yang sudah jalan di sini. Siswa terbiasa antri saat masuk gerbang sekolah, memarkirkan sepeda motor, membeli makanan di kantin, saat mencuci tangan, masuk dan keluar kelas, saat mengajukan pertanyaan dan saat maju ke depan kelas. Ini sudah terlaksana. Kemudian minimasi tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Mungkin ini masuk diskusi dengan rekan guru, ya. Dan karyawan tentang budaya antri dan pembiasaan antri di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan pembiasaan budaya antri kepada siswa. Saya sudah sosialisasikan kepada siswa saya tentang budaya antri. Mohon teman-teman mengingatkan kembali, mungkin ada siswa yang saling serobot untuk mengingatkan kembali tentang budaya antri. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru dan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan budaya antri. Dukungan yang dibutuhkan, jadi untuk melakukan budaya pembiasaan di sekolah ini, kami juga membutuhkan dukungan. Yang pertama yaitu dari kepala sekolah dan warga sekolah mendukung penuh pembiasaan yang akan ambil. Yang kedua, rekan guru dan karyawan memberi contoh pembiasaan budaya antri di sekolah. Jadi kami selain meminta dukungan juga memerlukan contoh dari teman-teman. Next, nah ini budaya. Ini video yang saya ambil dan ini sudah berjalan, ya. Ini antri masuk gerbang, kemudian antri play, teman. Ada ini. Ini antri memarkir sepeda motor. Ini saya ambil kemarin-kemarin, ini tanpa istilah nyuruh ayo antri ya. Langsung saya video saja saat lewat ini anak-anak sudah rapi tanpa saling serobot. Cuci tangan, next saja Pak Thomas. Ini antri masuk kelas, bisa seperti ini, bisa atau istilahnya tidak saling serobot lah, pintunya biar nggak rusak juga. Dikatakan ini antri masa pandemi, karena kemarin ngambil videonya saat masa pandemi, antrinya nggak boleh dekat-dekat, ambil jarak. Next, kan? Nah ini antri saat di luar kelas, jadi saya meminta anak-anak keluarnya satu-satu. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Dewi. Mungkin ada tanya jawab 1, 2, 3 maksimal. Monggo pada anak-anak. Bisa bertanya atau kita sharing apa yang kita sampaikan. Baiknya bagaimana kita bisa jalan bersama konsep karena ini ada yang ingin. Saya yang pertama. Saya yang pertama kan boleh saya bertanya. Biar membuka saran buka masuk aja. Saya yang pertama. Yang pertama, saya menyarankan kepada teman-teman saya bahwa kita ini sebenarnya tahu guru yang baik seperti apa, karena setiap kita jadi murid kita punya guru ideal, ya. Mari kita ikuti guru yang ideal, itu aja. Kemudian ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentang disiplin misalnya, disiplin itu sebenarnya ada kaitannya dengan waktu dan aturan. Kata kita terlambat, pulang tidak mendahului, tidak
aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk. Iya, bagus. Ini sangat ideal sekali itu dari yang disampaikan oleh teman-teman ini. Tapi saya kira tentunya ada dua yang ingin saya tambahkan. Selanjutnya, dan saya punya guru ideal. Seperti guru yang ideal menurut kita, mari kita teladan. Saya punya dosen namanya Pak Puriko, sepuh. Kemudian bajunya ini biasa di tempatnya taruh di aku tapi kalau ada jadi tidak melihat tuanya ya, tapi melihat stylenya dan cara mengajarnya, kebijakannya. Walaupun beliau pada saat saya jadi mahasiswa itu sudah 60 tahun ke atas. Wow, gitu ya. Dan setelah saya tambah, beliau jadi profesor. Gitu. Yang kedua tentang disiplin itu waktu dan aturan. Ya. Tidak datang terlambat, tidak pulang mengawali, dan taat aturan. Termasuk bagaimana tidak hanya datang di sekolah kemudian ngepost di ruang guru, pas tidak masuk ke kelas, dan itu terlambat. Terus di lab lambat. Padahal itu yang pertama. Ya, dan saya dan yang lain. Terima kasih. Saya ada tadi saya ada yang gini gitu, tapi alhamdulillah waktu saya dengar sudah dijelaskan ulang sama Pak Alfa, jadi saya ada dari apa yang disampaikan oleh dia tadi. Ada tadi pembelajaran secara merdeka, kemerdekaan belajar, kemudian di situ ada Pancasila. Di satu sisi ada merdeka, tapi di sisi lain dibatasi dengan Pancasila. Ada suatu yang menurut saya mengganjal ya, itu kontradiktif, paradoks. Merdeka itu kan freedom kan ya, atau mungkin merdeka dalam freedom ataukah independen atau liberty, itu saya nggak apa, karena bahasa Indonesia itu terbatas ya. Kemudian dibungkus dengan Pancasila. Bagaimanapun Pancasila itu adalah pada akhirnya aturan, berbagai macam aturan. Nah, di situ yang dimaksud dengan merdeka itu, apakah merdeka dalam metodologinya, tujuannya, prosesnya, ataukah merdeka dari aturan, berbagai aturan seperti itu. Tapi tadi sudah dijelaskan ulang oleh Pak Topan. Mungkin dia bisa menjelaskan lagi ya, atau mungkin nanti dipertajam kayak gitu pada saat dia bertemu dengan guru membernya gitu. Kalau misalnya kita juga terjebak kita merdeka belajar, jadi kita kalau secara proses atau metodologinya atau tujuannya atau aturan apapun itu dibatasi lagi dengan Pancasila, pada akhirnya juga akan menimbulkan hidup. Misalnya begini, Pancasila 1, 2, 3 sudah seperti itu. Kita belajar biologi, misalnya kita belajar teori evolusi Darwin. Nah, di Indonesia itu kadang-kadangnya itu tabu untuk terus mendalami teori itu karena bertentangan dengan seperti itu kayak gitu. Padahal kalau kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus lepas semua itu, bebas, freedom gitu. Kita menjadi bebas nilai lah. Bahkan ya maaf ini mungkin kalau bahasa saya itu akan mendapat komplain dari guru agama. Itu seperti ini. Apapun teori tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan secara ilmiah, semua sifat
kalau saya bilang seperti ini, mungkin juga ilmuwan pasti ini menimbulkan keributan karena Pancasila itu tadi seperti itu. Padahal kita juga harus belajar apapun itu kalau menyangkut pengetahuan, reasonable, testable gitu, harus stable apa ya? Harus testable itu harus bisa diperdebatkan. Beda dengan agama yang sudah textable, tidak bisa sudah dogmatis seperti itu. Tapi kalau pengetahuan harus mampu diperdebatkan. Itu juga misalnya kadang-kadang kalau anak yang kritis itu bagaimana kalau proses menjadi apa ya, membusuknya manusia dikasih kamera di mayat itu di kuburannya. Nah itu akan menimbulkan pro dan kontra pastinya. Kan tidak sesuai dengan Pancasila, padahal di situ sudah bunyinya ada merdeka gitu. Nah, merdeka seperti apa? Kalau cuma secara proses pembelajaran metode kan itu maksud saya bukan merdeka, kreativitas ya, lebih kepada kreativitas. Saya nggak tahu bagaimana nanti di dalam penjelasan seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin membuat saya ganjalan. Walaupun saya bisa menerima mungkin Pancasila ini adalah pesanan politis lah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Sakti mengatakan kalau tidak salah ya inquiry apresiatif. Saya pernah mengenal inquiry learning proses seperti pembelajaran yang menekankan kepada anak berpikir kritis dan analitis sehingga menemukan jawaban dari hipotesanya sendiri seperti itu. Kemudian tadi dikatakan untuk mencapai goal maka perlu alat yang disebut bagja, sehingga pengertiannya itu tadi saya walaupun tadi alhamdulillah diingatkan oleh Pak Taufan, sehingga saya kok seperti itu gitu Bu, maaf ya itu. Kalau alat apa bedanya dengan media pembelajaran seperti itu? Tadi di situ ada alat, mungkin bisa dicek lagi kali itu. Padahal tadi pembelajar apa namanya inquiry apresiatif. Apresiatif itu adalah untuk mengimplementasikan apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu belajar sesuai dengan kodratinya, sesuai bakat dan minatnya dan sesuai dengan zamannya seperti itu. Sehingga pada tataran implementasinya itu ada bagja. Apa bagja tadi? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, jabarkan gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi gitu ya. Nah itu mungkin dari sisi tahapan implementasi metode di dalam mengimplementasikan apresiasi inquiry apresiatif. Saya kira demikian. Mungkin hanya ini apa ya, koreksi atau apapun namanya mungkin bisa Terima kasih Mbak Yaya. Di sini tadi yang ditanyakan Mbak Yaya ada Merdeka Belajar, kemudian ada Profil Pelajar Pancasila. Merdeka Belajar itu sendiri masuk materi Pak Hendro tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu kita sebagai guru tidak boleh mengekang anak. Kita tidak boleh menentukan kamu harus istilahnya setiap anak itu punya potensi masing-masing, setiap anak. Dan mestinya LKPD pun, lembaga peserta didik pun itu harusnya berbeda setiap anak. Karena berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam, anak yang hidup misalkan orang pesawahan dengan budaya pesawahan akan berbeda dengan anak yang dari Laksan dengan budaya Laksan. Itu akan berbeda. Jadi Merdeka Belajar sendiri itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Guru hanya sebagai istilahnya fasilitator atau biar anak tidak melenceng. Jadi kita hanya mengingat, biarkan anak itu berjalan menggali potensinya. Guru itu hanya mengingat kalau anak mau
keluar jalur, oke diingatkan. Kalau anak mau melenceng sedikit, itu kita ingatkan. Itu merdeka belajar. Dan itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian profil pelajar Pancasila di sini adalah tujuan akhir kita, bukan mengekang untuk harus memakai Pancasila, tidak. Kita punya tujuan akhir kita sebagai guru. Siswa kita harus mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah istilahnya rambu-rambu kita. Nah, kalau anak itu sudah melenceng dari Pancasila ini, walaupun merdeka, jadi merdeka belajar itu tidak. Kita serta-merta bebas, kalian mau ngapain aja silahkan. Nah, ini adalah istilahnya rambu-rambu kita. Jadi anak itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Misalkan kalau merdeka anak bebas untuk mengkonsumsi pil dengan teman-temannya, itu kan tidak mencerminkan profil belajar Pancasila. Jadi kita harus batasi. Nah, jadi profil belajar Pancasila ini adalah rambu-rambu kita atau tujuan kita supaya anak ini memiliki profil belajar Pancasila. Sedangkan merdeka belajar itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kita. Mungkin seperti itu. Terus untuk kaji mungkin sekalian untuk Busanti yang inquiry apresiatif itu maksudnya adalah metode dari inquiry apresiatif sendiri, bukan alat. Mungkin hanya salah menyebutkan. Pendekatan inquiry apresiatif memakai model Bagja. Bagja itu di bahasa Indonesia kan. Kalau inquiry apresiatif kan bahasa Inggris, metodenya Bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalau masih ada yang mengganjal tentang Bagja ini bisa kita sharing nanti di luar dari forum ini. Karena kalau ini dibahas satu persatu nanti waktunya juga panjang, sangat kompleks soalnya Bagja ini. Terima kasih, mungkin ada yang mau. Saya memang tadi saya sebutkan itu dalam arti istilah saja. Saya mengingatkan seorang pelatih pelatih untuk mencapai tujuan garis finish. Sebenarnya kan garis finish itu memerlukan satu alat yang seperti itu, saran dan lain sebagainya untuk mencapai finish. Maksud saya alat itu saya istilahkan gitu lah. Istilah dalam tahapan proses A itu tahapannya adalah BA, BCA itu. Maksud saya seperti itu. Itu hanya istilah saya pakai alat kan gitu. Maksud alat bukan alat yang sesungguhnya, yaitu alat sebagai atau media dalam belajar bukan seperti itu. Memang IA itu adalah tahapan BA, BCA dan lain sebagainya. Itu terima kasih masukannya. Monggo mungkin. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi yang pertama tentang merdeka belajar tadi. Jadi di sini merdeka belajar loh ya, bukan merdeka mengajar. Jadi nanti diwalik ini untuk merdeka belajar kita harus merdeka mengajar. Anaknya ngasih tugas terus tinggal kantin. Ya, jangan sampai seperti itu di sini. Biarlah di sekolah lain seperti itu tidak apa-apa. Asalkan jangan di SMK kita sebenarnya kita tercinta. Ya, itu yang kedua yang baca tadi seperti yang dilakukan Bu Dewi sama Bu Santi. Jadi istilahnya pendekatan ya. Jadi untuk menggali kekuatan-kekuatan biar tercapai visi tadi itu namanya. Ya, jadi untuk menggali ini ada pendekatannya. Di sini pendekatan yang sesuai dengan KHD ini IA, inquiry apresiatif. Dengan tahapannya baru. Tahapannya apa? Bagja tadi itu B A D C A seperti itu. Jadi buat pertanyaan dulu, apa yang akan dilakukan, apa yang ini, ya. Terus kita bisa ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan, misalkan apa yang sudah dilakukan peneliti lainnya untuk visi tersebut, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita ngomongin tentang visi. Jadi untuk mencapai visi, untuk membuat visi itu pendekatannya seperti ini. Ya. Jadi tujuannya apa yang utama? Semua KGP, semua guru untuk kurikulum yang sekarang itu tujuannya cuma satu, profil pelajar Pancasila.
Jadi lulusannya menjadi apa? Lulusan yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilainya apa? Ya 6 tadi itu, ya. Beriman, bertakwa, berpikir kritis, gitu ya. Oke, monggo yang pertanyaan kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Anak-anak tambah menyakit di hati ya. Gimana solusinya? Apakah dibiarkan tapi tambah lama, atau kita tindak kekerasan tapi ada masalah di undang-undang perlindungan anak dan sebagainya? Yang kedua, masalah kasih sayang. Mungkin ada beberapa kebanyakan siswa atau murid itu hanya suka sama beberapa dewan guru. Contoh, yang cantik-cantik kayak Bu Anis, kayak Bu Gita. Mereka suka diajar, bukan diajar ya. Suka diajar oleh yang cantik-cantik kayak Bu Anis, kayak Bu Gita. Yang lain nggak suka. Mereka yang ganteng-ganteng kayak mungkin Pak Gila, Pak Hendro. Mereka suka. Tapi sama guru-guru yang lain itu malas, malas di kampus atau nggak ada semangat kayak ini. Gimana solusinya untuk mengantisipasi atau mengatasi kelakuan dari siswa yang kayak gitu? Terima kasih. Langsung berdoa. Assalamualaikum. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab yang pertama, pertanyaan dari Mas Sis. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaannya tadi, bagaimana mengatasi kenakalan siswa kalau pakai cara kekerasan itu nanti akan menimbulkan dampak ke belakangnya. Tapi kalau dihalusi nanti lama gitu ya. Nah, yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, kita menggunakan teori kontrol. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer di sini gini Pak. Jadi kita itu memposisikan diri sebagai teman, juga sebagai partner. Jadi kalau teman itu kita pakai cara-cara yang persuasif, ya. Kenapa dong? Kenapa kamu kok seperti itu? Kalau kamu seperti itu nanti akibatnya ini. Jadi dijelaskan bahwa perbuatan itu salah. Nah, alasannya kenapa? Jadi murid akan berubah, tapi bukan karena paksaan, tapi karena dia menyadari akan perbuatannya itu. Nah, sambil kita memposisikan diri sebagai pemantau. Pemantau itu apakah anak itu kedepannya nanti akan melaksanakan janjinya kepada kita. Misalnya, baik Sis menerima tindakan itu. Terus apa janji kamu supaya kamu tidak melakukan? Ya Pak, nanti saya akan. Jadi kita sebagai teman, bukan kita sebagai teman kayak saya dengan kita Bapak Ibu. Tapi kita sebagai teman, tapi tetap ada batasan antara siswa dengan jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat itu nanti murid bisa menganggap kita sebagai teman gitu, akhirnya lama. Nah, sama seperti yang saya lakukan dengan murid saya memposisikan diri sebagai guru juga teman. Ya, jadi ada batasan gitu, antara guru dengan guru. Tapi bukan kita membatasi diri juga, tapi supaya tidak ada melampaui batas. Kenapa? Kalau tetap tidur seperti di pojok, nah makanya kita panggil anaknya, Le, kenapa kamu kok sering tidur pada saat yang belajar di sekolah? Karena kan siswa itu kan siswa itu pasti punya alasan, ya. Kenapa dia itu kok sering tidur di kelas, ya? Nah, makanya supaya kita tahu alasannya, kita panggil siswa itu, ya. Kita panggil, kita ajak omong-omongan, ya. Le, kamu kenapa, Le? Kok setiap pelajarannya Pak Ari, setiap pelajarannya Bu Anis kok selalu tidur di kelas? Nah, kita tahu alasannya. Sebagai guru, kita harus memposisikan diri sebagai manajer, jangan dimarahi, tapi diberi nasihat, ya, supaya anak itu tidak sakit hati.
Jadi kita sebagai teman juga kita dihargai gitu loh. Bukan kita sebagai teman nanti kita akan dilecehkan sama murid, tidak. Tapi kalau maksudnya sebagai manajer, kita sebagai teman akan dihargai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan gimana sih? Kasih sayang Pak. Kalau ada guru yang cantik semangat guru. Kalau ada guru yang kurang cantik tidak semangat. Atau sebaliknya. Nah, ini kita itu harus pertama mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kalau kita itu mensyukuri atas pemberian Tuhan, ya. Insya Allah kita tidak akan melihat orang itu cantik atau jelek. Ya. Karena kita bersyukur atas apa yang sudah Allah kasihkan kepada kita. Semua itu kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik. Syukur. Nah, bagaimana mengatasi masalah siswa yang seperti itu? Kita kembalikan dulu pada diri kita sendiri. Jangan hanya, mohon maaf, menyalahkan siswa. Nah, kita harus berpikir sendiri apa yang kurang dari diri kita. Mungkin cara mengajarnya kita kurang berpengalaman. Atau mungkin kita terlalu menonton mengajarnya sehingga siswa bosan. Belum tentu cantik kok, meskipun cantik kalau mengajarnya menonton, ada siswa lama-lama tidak. Tapi kalau kita meskipun kurang cantik tapi kita pede, kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita mengajarnya variatif, inovatif, insya Allah siswa akan nyaman pada saat kita mengajar. Itu saran saya mungkin seperti itu aja. Karena ini Pak Yesya, ya wajar ya kalau dari seorang manusia ya, kalau kita lihat yang cantik yang bening-bening itu semangat. Tapi gini Pak Yesya, kita sebagai guru itu ya jangan menganggap seperti itu. Kita harus introspeksi diri. Apa yang kurang dari kita? Kita tunjukkan kelebihan kita tutupi kelemahan kita. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya tambahin untuk yang pertanyaan kedua. Kenapa mau yang cantik dan yang ganteng aja? Ya, misalkan kalau Pak Nuris itu sampai muridnya itu kena Pak Nuris. Kalau gurunya kayak gini, masa saya mau bolos? Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bukan karena cantik dan ganteng ya, menurut saya pribadi. Kita sebagai guru, yang pertama penampilan. Ya. Kenapa Pak Sugeng itu saat ketemu dengan Dudi pakai jas? Ya, waktu ada PKL pakai jas. Penampilan. Ya. Walaupun kita cantik, walaupun kita ganteng, tapi ke kelas andalan, pasti diremehkan sama kita. Ya. Jadi kita tetap, walaupun kita nggak cantik, kita nggak ganteng, tapi kita tegas. Penampilan, baju disetrika, celana disetrika, pakai sepatu, ya, nggak rembes, sandal, lawas lagi ini, ya. Insya Allah kita pasti sudah didengar. Ya. Ya, pembelajarannya loh ya ini ya. Ini kita ngomong pembelajaran bukan kiai-kiainya tadi itu. Di luar konteks yang kasusnya Pak Nuris dan Bu Gita mungkin. Nah, itu kan memang beda. Yang pertama bujangnya. Bukan cantik karo gantengnya, ya itu karena bujang. Ya. Ya. Kalau Pak Ari kalau bujang ya mungkinnya gitu, kayak zamannya Wike dulu itu, ya. Ya kan saat belum nikah kan Pak Ari kan, nah kan gitu. Emang Pak Ari ganteng, ya juga sih. Itu ya. Ya. Mungkin kita kembali lagi ke diri kita. Apakah sudah benarkah kita menjadi guru? Sudah layakkah kita menjadi guru? Apalagi menjadi guru yang profesional? Jadi kita sendiri yang bisa menjawab. Seperti tadi itu 3M. Yang paling utama adalah mulai dari diri sendiri. Tidak usah lihat orang. Yang lain sergap, Bu Anis telat juga, kita lihat-lihat.
Tepuk tangan buat Bu Anis. Berarti Bu Anis, nah, contoh buruk. Oh, tahu sudah Pak Hari ini. Sudah teman-teman sudah lama Pak Hari ini. Saya mau menambahkan sedikit. Oh, menambahkan. Ya, tentang tadi ya, merdeka belajar ya. Mungkin teman-teman mungkin kurang paham makna merdeka itu bukan berarti kita itu merdeka itu bebas tanpa batas, tidak. Ya, merdeka itu maksudnya gini. Kalau dulu kita sebagai guru itu kan menuntut murid, ya, kamu harus seperti ini, kamu harus bisa. Kalau nggak bisa, kamu harus remedi, kamu harus, pokoknya kamu harus bisa. Itu kan intinya. Berarti guru memaksakan kehendak pada murid. Kalau sekarang tidak, ya, guru itu memberi kebebasan pada murid untuk mengembangkan bakat sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu maksudnya. Jadi gini, misalnya ada anak yang saya guru akuntansi, ada anak yang tidak bisa atau kurang lahir di bidang akuntansi, tapi dia pinter main voli. Nah, berarti bakatnya ada di bidang voli. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pinter akuntansi, tidak. Ya, itu namanya merdeka belajar. Jadi kita itu sebagai guru hanya sebagai pendukung, fasilitator seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi. Kita bukan zaman seperti dulu. Kalau dulu kan kamu harus bisa akuntansi, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa IPA. Sekarang tidak. Ya. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya seperti itu. Kita harus mengembangkan, membantu mengembangkan. Anak itu pintar apa? Pintar nari, kembangkan tarinya. Anak itu pintar apa? Pintar buat lukisan. Tugasnya guru seninya buat lukisan, kembangkan. Nah, seperti yang dikatakan Pak Kis dulu ya, anak yang pintar ngaji itu, kembangkan itu. Sama tahu bisa juara tingkat tartil tingkat nasional. Itu. Jadi kita tidak boleh sekarang berfokus pada keinginan guru hanya sebagai fasilitas. Itu yang dimaksudkan. Nah, tapi juga harus sesuai dengan filosofi Pancasila. Jadi, Pak saya pengen ngepil Pak, apakah dituruti? Tidak. Pak saya ingin seks bebas, apakah harus dituruti? Tidak. Nah itu namanya tujuannya harus ada fondasinya. Bebas tapi ada fondasi. Itu yang dimaksudkan merdeka belajar. Begitu ya Bu Yaya mungkin penjelasan kami. Kalau misalnya Pak itu nanti kalau produk Pancasila itu kan nanti masih dibatasi aturan ini. Kita kan punya aturan, bebas kan punya aturan, bukan seperti di negara barat. Di negara barat itu kan bebas tanpa aturan kan itu ya, seks bebas, kemudian narkoba itu kan dibebaskan. Tapi kalau di negara kita ada aturan, bebas tapi ada aturan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan atau diseminasi aksi nyata modul 1 dari kami TGP Angkatan 4 kelas 86 dari SMK Negeri 1 Banyuanyar. Alhamdulillah, semoga yang menjadi tujuan dari pemerintah, tujuan dari sekolah pada khususnya bisa tercapai dan terwujud profil pelajar Pancasila.